Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi. Saya lihat di sini wajah-wajah yang ceria. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini bila Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, urapannya turun atas kita, Dia memberkati kita. Mari kita naikkan syukur kita, naikkan doa kita di hadapan Tuhan bila Allah Roh Kudus yang berkuasa, yang beracara pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik, amat sangat baik kepada kami. Sehingga apa yang kami terima, kami rasakan, kami hidupi ini adalah pemberian dari Engkau yang terbaik. Maka dari itu Tuhan, bila hidup kami pun memberi kepada Engkau hal-hal yang terbaik dengan ucapan syukur kami, dengan perbuatan hidup kami, dengan apa yang kami pikirkan, apa yang ada di dalam hati kepikiran kami. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kiranya Tuhan pagi ini kami ingin mencari wajah-Mu, merendahkan diri, kami ingin beribadah, kami ingin memuliakan nama-Mu, dan kami akan dikuatkan melalui firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau mau tolong sehingga seluruh jemaat yang hadir kami boleh dengan sepenuh hati mencari Engkau, memuji-muji Engkau. Dan kiranya Tuhan, siapa yang datang dengan kelelahan, kelemahan, Engkau kuatkan. Yang mempunyai persoalan hidup apapun Tuhan, Engkaulah jalan keluar bagi kami. Engkaulah tempat pelarian kami. Yang sakit disembuhkan, yang dahaga dipuaskan, yang mempunyai persoalan hidup apapun Engkau bebaskan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang merdeka. Engkau pulihkan anak-anak-Mu semua. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan kami boleh mencerminkan bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengar seruan hatiku, Engkau akan mengetahui isi hatiku, dan biarlah Engkau berkati kami walaupun kami di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap ada dan menolong kami. Haleluya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Dan saya sambut untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan syukur kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggi Bapa kekal mulia.
temani kita lewat lembah gelap. Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, katakan kembali. Amin. Karena sudah tadi 7 jam lebih tidur, sekarang berdiri. Puji Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara teruskan pujian kita. Kita tidak pernah terbayang
oleh kebesaran Tuhan. Begitu dahsyat kuasa Tuhan kita, tidak tertandingi kekuatannya, dan Dia sangat megah bagi kita. Kita naikkan syukur kita melalui pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat, haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memberikan namanya. Ajaib
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Kita sering dikasihi orang, mungkin orang tua kita adalah kasih sepanjang jalan, tetapi kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak terbatas, tidak ada batasnya, dan Dia amat luar biasa mengasihi kita. Maka dari itu kita patut berbangga, bersyukur, dan terus kita memuji memuliakan nama Tuhan, karena tidak ada, kita akan temukan kasih yang seperti Tuhan punya yang diberikan kepada kita. Bila kita terus memuliakan Tuhan, karena kasih yang terindah, hati yang mulia ada di dalam hati Tuhan. Kita akan terus pujian kita, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita bisa temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berdiri bersama-sama, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Haleluya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi. Kita bersama-sama katakan haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami bersama-sama meneduhkan hati kami. Bersama-sama kami meneduhkan pikiran kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi Allah yang kudus. Pribadi yang siap memberkati kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Siap memberkati hati dan pikiran kami. Sehingga kami siap menerima kembali kemenangan yang daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang sudah memuji, yang sudah mempermuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami mau duduk diam untuk menerima anugerah berkat perkataan firman-Mu. Kami perlu urapan Roh Kudus
urapan baru yang menolong hati dan pikiran kami. Urapi dengan penuh Tuhan untuk kami semua, sehingga setiap berkat-berkatan firman yang sebentar akan kami terima menjadikan kami mengalami berkat pemulihan. Terima kasih, kami siap menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Baik, hari ini kita memasuki bulan Juli, ya, awal bulan tanggal 3 Juli tepatnya. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-27, mengupas mengapa Daud kembali mengalami himpitan, mengalami sesuatu yang berat. Ya, persoalannya karena ternyata Daud ini keluar dari jalur yang direncanakan oleh Tuhan. Daud memakai kekuatan sendiri dan Daud tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Nah, dari kehilangan itulah kita hari ini akan kembali bersama-sama belajar bagaimana menerima kembali yang terhilang. Ya, jadi tema kita hari ini adalah menerima kembali yang terhilang. Melanjutkan dari 1 Samuel pasal 27, hari ini kita belajar dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Nah, kita akan bersama-sama melihat di dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-6, kemudian ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Samuel pasal 30, ayat 1 sampai dengan ke-6 dengan perikop Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya akan membacakan untuk beberapa ayat firman Tuhan ini buat Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, sudah disediakan di layar LCD. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, Bapak Ibu perhatikan, inilah satu peristiwa yang cukup tragis. Kenapa? Karena Daud ini adalah orang benar, orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi Tuhan izinkan terus masalah. Nah, permasalahan yang sebelumnya kalau kita belajar di dalam pasal-pasal sebelum pasal 30, permasalahan yang dihadapi Daud itu adalah permasalahan yang bersifat pribadi. Tetapi dalam pasal yang ke-30, peristiwanya sudah mulai melibatkan keluarga. Bukan hanya keluarga, melibatkan institusinya. Jadi lingkungan Daud ini juga mulai kena masalah. Nah, minggu yang lalu saya sudah jelaskan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Seperti tadi saya katakan, karena Daud ini keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan izinkan masalah dalam pasal 30 ini supaya apa? Daud ini bisa lepas dari ikatan-ikatan dunia. Nah, tetapi kalau kita perhatikan secara detail dalam pasal 30, ini adalah penggambaran kehidupan kita sebagai manusia. Penggambarannya apa? Kadang kita harus berhadapan dengan faktor ekonomi. Ya, nanti Bapak Ibu kembali baca dalam ayat 1, kemudian ayat 2, itu hartanya Daud, semua milik
yang pernah dimiliki oleh Daud itu dirampas. Sama dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita kehilangan faktor ekonomi, anjlok. Ya, apalagi kalau dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Ini merupakan satu bagian yang cukup berat. Kemudian dalam ayat yang kedua, ayat ketiga dan ayat yang kelima, di sini diceritakan bahwa istrinya Daud ini diculik bersama anak-anaknya. Ya, ini faktor keluarga. Kadang-kadang Bapak Ibu mungkin mengalami konflik antara suami, istri, anak. Kalau mau dicari penyebabnya, kadang-kadang kita nggak tahu yang salah siapa. Tapi konflik itu muncul. Dan nanti kalau konflik ini muncul biasanya akan muncul stressing, ya, kita ini tertekan. Waktu kita tertekan kita mulai depresi. Depresi ini bisa menimbulkan sakit. Nah, dalam peristiwa Daud, hari itu ekonominya ancur-ancuran karena dirampas, kemudian keluarganya semua diculik bersama karyawan-karyawannya juga diculik. Nah, yang paling menyakitkan, semua orang menyalah-nyalakan hidupnya Daud. Sama Bapak Ibu mungkin dalam keluarga seringkali seperti itu. Ada banyak masalah, ada banyak problem. Istri nyalahkan, anak nyalahkan, atau sebaliknya, saling menyalahkan. Nah, timbullah perasaan pahit hati. Ya, tolong teksnya ditampilkan dulu, jangan dihilangkan. Ya, jadi ada perasaan-perasaan yang berat, hatinya pedih. Nah, dalam ayat tadi dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, saya percaya tidak ada orang yang kepingin punya masalah seperti Daud. Tidak kepingin. Tetapi kalau kita mau segera mengambil satu sikap yang benar di hadapan Tuhan, dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu perhatikan, kita akan baca, tolong mungkin Rosa bisa membacakan. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 sudah tersedia di layar LCD. Tolong. Ya, saya bacakan 2 Tawarikh, ya oke. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Iya, Bapak Ibu perhatikan kembali ayat ini, dan umatku, umat Tuhan, yang atasnya namaku disebut. Umat Tuhan yang mau nyebut nama Tuhan, Yesus misalkan seperti itu. Kemudian merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku, ya kata Tuhan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan kenapa kita punya masalah, kenapa kita punya problem. Karena ayat ini sudah memberikan penjelasan. Kadang kita sombong. Tuhan kepinginnya gimana? Rendahkan dirimu. Sesudah merendahkan diri, kita harus mau mulai berdoa. Berdoa ini mencari wajahnya Tuhan, bukan mencari yang lain. Kemudian yang keempat, apa kita harus mau mulai berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa jalan kita ini jahat. Tapi sebenarnya dalam peristiwa yang Daud alami, tanpa sadar, Daud ini mulai jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan lagi kekuatannya Tuhan. Dia memakai kekuatan pribadi. Tolong jangan dihilangkan dulu. Ya, kemudian di sini dikatakan apa? Tuhan mengatakan bahwa aku akan mendengar dari surga. Jadi sewaktu kita bersama-sama mau datang merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, kita kembali menjadi orang yang benar. Di surga Tuhan tuh melihat. Nah, sewaktu Tuhan melihat apa yang kita lakukan, Tuhan janji. Janjinya apa? Akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, beberapa hari yang lalu kami mengadakan komsel yang diadakan kira-kira mungkin sekitar 10 orang.
Di situ ada seorang yang bersaksi. Kesaksiannya sangat bagus dan sangat memberkati. Ya, si ibu ini menceritakan bahwa dahulu dia adalah seorang yang tenar. Hidupnya luar biasa. Hidupnya sangat-sangat disukai banyak orang. Nah, sang ibu ini kemudian apa? Mulai hidup dalam style gaya pribadinya. Dahulu sebelum menjadi seorang yang tenar, dia cinta Tuhan. Tetapi ketika tenar tanpa disadari, ya si ibu ini mengaku, dirinya mulai jauh dari Tuhan. Dirinya mulai dengan gaya hidupnya ya yang sesuai dengan standar hari itu, dia merasa bahwa tidak mungkin sesuatu terjadi atas hidupku. Tetapi suatu hari, ya dalam sebuah acara ada seminar, pembicara seminar itu cuma mengatakan, coba ibu-ibu yang hadir raba bagian payudara masing-masing. Si ibu ini mulai ikut-ikutan mencoba, tiba-tiba didapati benjolan. Dia kaget. Sewaktu kaget, dia mulai berpikir, waduh, padahal barusan seminar mengatakan kalau ada benjolan ini tanda-tanda kanker. Dan singkat cerita, sang ibu ini kena kanker payudara. Disitulah dia mulai sadar diri bahwa apa yang dahulu pernah dimiliki itu semuanya datang dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan, keuangan, kejayaan itu dari Tuhan. Sang ibu ini segera berbalik, segera orang ini sadar diri, cari Tuhan. Seperti ayat firman ini, merendahkan diri. Mulai sungguh-sungguh berdoa. Datang kepada gereja, mencoba mencari kebenaran Allah. Dan kemudian mulai berbalik dari cara hidup yang lama. Singkat cerita, dalam sebuah acara tiba-tiba suatu hari, sesudah dia sungguh-sungguh cari Tuhan, payudaranya ini tiba-tiba bisa jebrol sendiri. Mecotot kalau orang Jawa bilang. Dan yang keluar ternyata darah plus ada mungkin semacam cairan putih begitu. Dan singkat cerita ternyata melalui peristiwa itu Tuhan jamah secara khusus dan sembuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sesuatu yang tidak dinyana, tanpa sentuhan dokter bisa sembuh. Kenapa firman Tuhan jelas berkata, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Makanya hari ini kenapa saya memberikan tema menerima kembali yang terhilang. Ya biarlah melalui perkataan firman Tuhan yang saya akan bagikan pagi hari ini, saudara mungkin hari ini sedang kehilangan berkat. Itu bisa kita raih, yang setuju katakan amin. Yang kehilangan kesehatan, Tuhan bisa kembalikan juga. Yang kacau rumah tangganya, Tuhan juga bisa pulihkan. Nah firman ini dalam ayat yang ke-17 dan ayat 19 dari 1 Samuel. Pasalnya yang ke-30, kita perhatikan bersama-sama. 1 Samuel pasal 30 ayat 17 sampai dengan 19. Ini yang diperoleh Daud ketika dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. 1 Samuel pasal 30 ayat 17 sampai 19. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan satu peristiwa yang besar, satu peristiwa yang dahsyat. Daud mengalami kembali pemulihan dari Tuhan. Nah kadang kita mungkin mempertanyakan, Pak bagaimana ini caranya pulih?
Nah, luar biasanya kita mempunyai Alkitab, kita mempunyai perkataan firman Tuhan. Di situ ketika ada masalah, Tuhan memberi yang namanya jalan keluar. Makanya ada beberapa pendeta mengatakan Tuhan itu ibarat juru kunci. Ya, kadang ada sesuatu yang digembok, diikat. Tetapi karena Tuhan ini adalah juru kunci, dia punya kunci segala sesuatu. Tuhan bisa memberikan kunci itu kepada kita, tinggal kita mau enggak membuka kunci itu ketika Tuhan sudah memberi. Nah, ayat-ayat firman Tuhan di sini memberikan sebuah penjelasan. Bagaimana caranya kita bisa menerima kembali sesuatu yang pernah hilang. Nah, dalam eksposisi 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 25, yang pertama, bagaimana kita bisa menerima kembali yang terhilang? Cara Daud adalah menguatkan kepercayaannya kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Samuel pasal 30. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini kunci pertama. Jadi kalau kita sedang kena masalah yang berat, kunci pertama satu-satunya adalah apa? Kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ibu yang kena kanker payudara, bagaimana sih kok bisa pulih? Dia kembali menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata apa? Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini aku lalai. Daud melakukan kelalaian di hadapan Tuhan berapa lama? Dalam pasal 27 dijelaskan, 1 tahun 4 bulan. Artinya selama 16 bulan, Daud tidak pernah melakukan kewajibannya untuk datang kepada Tuhan. Selama 1 tahun 4 bulan itu Daud diberkati enggak? Oh, diberkati. Dapat tanah di Siklak. Perang di mana-mana dia menang. Bahkan dia harus berbenturan dengan bangsanya sendiri Israel. Itu buat Daud tidak masalah. Kenapa? Karena Daud hari itu dalam tanda kutip hatinya dibutakan dengan yang namanya berkat. Daud tahu bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Daud sendiri sadar, dia tidak tahan menghadapi segala macam persoalan. Makanya dia mencoba keluar dari jalurnya Tuhan, dia berpikir bahwa mungkin tanpa Tuhan aku juga bisa aman. Dan ternyata Tuhan izinkan keamanan itu. Selama 1 tahun 4 bulan, selama 16 bulan, Daud dalam pasal 27 itu tidak diceritakan pernah ibadah. Coba bayangkan. Makanya kenapa dalam pasal 30 ayat yang ke-6, firman ini mengatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kalau ini diibaratkan seperti anak terhilang. Lama tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan. Waktu datang persoalan, Daud cepat-cepat mengambil sikap, Tuhan ampuni aku. Nah, ciri-ciri orang yang menguatkan kepercayaannya kembali kepada Tuhan, dalam ayat 7 ditulis, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod itu apa? Efod itu adalah pakaian kebesaran imam. Ya, pakaian kebesaran imam itu ada yang namanya umim dan turim, tetapi kalau efod itu seperti pakaian keseharian. Bentuknya lengannya pendek, tapi ininya panjang.
dan di dada kanan kiri itu ada batu-batu permata. Tujuan seseorang memakai efod adalah apa? Berdoa untuk meminta kembali petunjuk Tuhan. Nah, Daud hari itu meminta kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, Abiatar, tolong bawakan kembali baju efod, baju kebesaran imam supaya aku ini bisa berdoa. Kenapa Daud yang hari itu sebagai seorang calon raja, dia meminta untuk memakai baju efod? Karena baju efod ini merupakan sebuah gambaran seorang yang mau datang kepada Tuhan, kembali sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu memakai pakaian kebenaran. Jadi kalau dalam Alkitab seperti halnya dalam kitab Ayub, yang namanya pakaian itu adalah simbol kebenaran. Jadi seorang yang mau datang dan ingin dipulihkan oleh Tuhan syaratnya apa? Hatinya harus benar. Dan ketika Daud hari itu sudah memakai pakaian kebenaran, firman Tuhan dalam ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi waktu seseorang ini mau datang kepada Tuhan kemudian berdoa, mohon petunjuk. Tuhan, apakah masalahku bisa selesai? Tuhan menjawab, bisa. Mungkin saudara akan bertanya hari ini, Pak, kalau hari ini kan tidak ada pakaian efod. Terus cara saya untuk supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan bagaimana? Bapak Ibu perlu tahu, di dalam kita masing-masing kita sudah diberi yang namanya firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Banyak orang mengalami pelepasan, mengalami kelepasan, mengalami pemulihan kapan? Waktu seseorang itu mulai datang kembali mendekat kepada Tuhan dengan awal yang sangat baik, yaitu apa? Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Kenapa? Di dalam firman Tuhan ini adalah kunci kehidupan. Bapak Ibu mau cari masalah yang model apa di dalam Alkitab ada. Bicara tentang mutilasi dalam kitab Hakim-Hakim itu ditulis. Jadi zaman di mana belum ada mutilasi, dalam Alkitab sudah ada mutilasi. Di Alkitab sudah ada yang peristiwa yang namanya mertua selingkuh dengan menantu, ada. Mungkin kalau kita di zaman yang seperti ini baru dengar melalui media, oh kemarin begini begitu, di dalam Alkitab ada. Makanya Daud hari itu mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, memakai pakaian kebenaran. Dia minta petunjuknya Tuhan. Tuhan ini harus gimana? Kalau cara kita mungkin tidak seperti itu. Kalau firman Tuhan di sini jelas dalam ayat 8, dalam keadaan terdesak. Ya secara logika manusia, ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi Daud dengan menguatkan kepercayaannya kembali kepada Tuhan, dia bertanya, Tuhan boleh enggak tak susul? Nah seringkali dalam peristiwa-peristiwa yang umum dalam rumah tangga, misalkan contoh, anak kita sakit panas. Jarang sekali ada orang tua yang kemudian berdoa, Tuhan tolong anakku, boleh enggak anakku tak bawa ke rumah sakit, misalkan begitu. Jarang. Biasanya orang tua itu akan tergopoh-gopoh, kesusu, cepat-cepat, ayo cepat-cepat bawa ke rumah sakit, misalkan seperti itu. Itu peristiwa logis yang alamiah dari hidup kita. Tapi kalau kita belajar dari kehidupannya Daud, meskipun dia sempat 16 bulan tidak mau datang mencari Tuhan, tetapi habitnya yang lama ini memberikan isyarat, memberikan sinyal. Sebelum aku melakukan segala sesuatu, aku tak doa dulu. Wah ini Tuhan senang. Makanya di sini Tuhan cepat-cepat memberikan jawaban apa? Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan singkat cerita kemudian Daud bergegas cepat-cepat menyediakan pasukannya yang jumlahnya kurang lebih 600 orang, bersiaga kemudian memberikan perintah,
kejar. Tetapi ternyata jalan Tuhan itu tidak terlalu mulus untuk seorang yang mau dipulihkan. Biasanya seorang yang mau dipulihkan itu pasti, ya sekali lagi saya katakan, seorang yang mau dipulihkan pasti akan mengalami banyak gangguan. Makanya Bapak Ibu yang lagi sedang mengalami pemulihan, tiba-tiba saudara akan mengalami gangguan. Gangguannya macam-macam. Bisa tersinggung, bisa marah, bisa konflik, bisa apapun. Pada waktu saudara mungkin mengikuti gangguan itu, apa yang terjadi? Saudara bisa mundur dari Tuhan. Waktu saudara mundur dari Tuhan, waktu saudara mau mencoba balik, saudara kembali dari nol lagi. Ini yang seringkali kita sebagai umat Tuhan itu merasanya berat. Kenapa berat? Kok ngulang lagi sih? Sama Daud hari itu ketika sudah mendapatkan janji Tuhan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tetapi yang kedua Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Daud punya pasukan 600, yang 200 tiba-tiba loyo, kehilangan kekuatan. Padahal orang Amalek ini jumlahnya ribuan. Secara manusia bagaimana orang yang berjumlah ribuan bisa dikalahkan oleh cuma 400 orang? Makanya yang kedua ini penting. Bagi kita yang sedang mengalami masalah, kemudian mengalami benturan, mengalami hambatan, mengalami sesuatu yang sulit, karena saudara harus berhadapan dengan hal yang lain. Daud, hal yang kedua ini, dia mengandalkan kembali kekuatannya Tuhan. Dia tidak lagi berpikir, wah jumlahku cuma 400. Enggak, dia tidak berpikir itu. Tetapi Daud sepenuhnya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dia memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mengandalkan kekuatanku kepadamu. Meskipun cuma 400 orang, enggak apa-apa. Aku tetap jalan. Nah dalam pasal 27, Daud itu sempat mempergunakan kekuatan manusia, mempergunakan kekuatannya Akis. Akhirnya Daud tumbang. Tapi sewaktu Daud kembali mengandalkan kekuatannya Tuhan, dia berpegang kepada janji Tuhan dalam ayat yang ke-8, meskipun dengan skala kecil, secara logika manusia itu tidak mungkin. Tapi Tuhan ternyata memberikan kemenangan besar. Seperti yang tadi saya sampaikan, secara logika, kalau yang namanya kanker itu harus operasi. Betul enggak? Harus. Kalau stadiumnya sudah stadium 4, dokter paling cuma bilang apa? Ya, ibu siap-siap saja. Makan semua yang ibu suka. Nikmati hidupmu. Paling cuma ngomong gitu. Tapi lihat dalam peristiwa yang tadi saya sampaikan. Karena berdoa, karena merendahkan hati, merendahkan diri, berpaling mencari wajah Tuhan. Ngerti-ngerti sembuh sendiri. Dibiopsi ulang, dokternya kembali bingung. Ibu minum apa? Enggak minum apa-apa. Tapi lihat Tuhan itu punya cara yang ajaib. Kemarin dari jemaat kita ini ada yang kena kanker stadium 1 ya di Jakarta. Beberapa minggu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu. Mohon doa. Pak, tolong doa ya, doakan saudara saya yang kena kanker. Ini mau dioperasi.
Tadi malam selesai doa malam, doa penyembahan, orang ini berkata kepada saya, Pak, puji Tuhan loh, sudah dibiopsi, hasilnya semuanya negatif. Saya berkata kepada orang ini, puji Tuhan, itulah kekuatan doa. Tapi kadang-kadang kita untuk doa rasanya akan berat. Ya berat, kenapa? Kita perang. Doa itu peperangan. Daud kembali mengalami pemulihan tadi dalam ayat 17-19. Tidak ada yang hilang, semuanya bisa dibawa pulang oleh Daud. Kenapa? Yang kedua ini penting, karena Daud mengandalkan semuanya, kekuatan itu hanya dari Tuhan. Akhirnya pulih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana bisa menerima kembali yang terhilang? Daud mengampuni orang yang bersalah. Wah, ini kunci yang paling lebih sulit. Doa sudah sulit. Mengampuni orang yang bersalah lebih sulit. Kita perhatikan dalam ayat 11 sampai ayat 15, tolong dibacakan. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Amin. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 11 sampai dengan ayat 15. Ya, saya percaya Daud ini diizinkan oleh Tuhan ketemu dengan musuhnya. Jadi diceritakan Daud saat itu ketemu dengan seorang budak Mesir, dan ternyata budak Mesir ini adalah anteknya orang Amalek. Tapi karena budak Mesir ini sakit, kemudian oleh tentara Amalek ini orang ini ditinggal. Dan pada waktu ditinggal ini kondisinya itu setengah mati. Ayat 11, ayat 12, di situ Daud ketemu dengan orang ini. Secara logika harusnya ketika seseorang ketemu dengan musuh, ya apalagi Daud dengan tentaranya yang 400 orang, Daud seorang panglima, ngelihat ada musuh, wah tebas langsung, harusnya itu logikanya begitu. Tetapi yang Daud lakukan ternyata beda. Ternyata kadang-kadang seseorang yang mau dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan itu tes. Coba hatimu bagaimana? Makanya kalau Bapak Ibu pelajari ya dalam ilmu psikologi, dalam peristiwa-peristiwa rohani, kenapa seseorang itu sakit? Biasanya kalau dari saya mengkonseling orang, biasanya orang itu punya yang namanya kepahitan hati. Itu biasanya. Tuhan bisa sembuhkan enggak? Bisa. Segala sakit penyakitmu Tuhan bisa sembuhkan. Tapi biasanya sebelum pemulihan kesembuhan itu misalkan melalui doa pelepasan, seorang pendoa pelepasan kalau dapat hikmat pasti akan tanya kepada yang bersangkutan. Mau enggak Bapak atau Ibu mengampuni orang yang bersalah? Rata-rata ini rata-rata. Mereka cuma nangis dan mengatakan tidak. Banyak orang mengatakan apa? Lebih baik tak bawa mati daripada aku harus mengampuni orang itu. Biar dosanya tak tanggung. Itu rata-rata ngomongnya gitu. Dan selama itu juga orang ini enggak bakalan bisa pulih.
Kenapa? Tuhan ngetes. Coba tak sodori ini. Dengan orang yang pernah mengecewakan hatimu, kamu bisa enggak memberikan pengampunan? Perintah Tuhan jelas, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tetapi seringkali kita ini merasa paling benar. Merasa paling suci, merasa paling tidak pernah berbuat salah. Sehingga yang terjadi apa? Kita untuk melepaskan pengampunan enggak bisa. Tetapi Daud berbeda. Daud seorang yang tahu hatinya Tuhan, ketika dia diizinkan oleh Tuhan melihat musuh. Yang Daud lakukan apa? Firman ini mencatat, Daud cepat-cepat memberikan kepada budak Mesir ini apa? Roti. Firman Tuhan dalam ayat 11 dikatakan, mereka memberi dia roti. Lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Ya seringkali kalau kita mungkin sedang ketemu dengan orang yang kita benci, apa reaksi kita? Buang muka. Bahkan ada yang ekstrim, kadang-kadang ngapain? Meludah, rasudi. Ya nggak apa-apa, saudara berhadapan seketika itu dengan manusia, tetapi jangan lupa, sikapmu itu dicatat oleh Tuhan. Oh, aku ini sudah jadi pelayan Tuhan. Tidak jaminan. Yang Tuhan inginkan dalam keseharian adalah sikap hatimu yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Jadi kalau seandainya kita masih memiliki satu sikap hati yang keras, tidak mau melakukan pemberesan hati, mengampuni orang yang bersalah, mungkin engkau sudah percaya penuh kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah berbalik bertobat, tapi kalau seandainya kita belum memberikan pengampunan, enggak bisa. Daud di sini memberikan contoh teladan, memberi dia roti, memberi minum, ayat 12, memberikan kepadanya sepotong kue ara, 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali. Beberapa waktu kemarin saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Hamba Tuhan ini berkata, itu dalam short video, kalau kamu ingin dipulihkan, layanilah orang yang pernah menyakiti hatimu. Gak gampang ini, melayani orang yang pernah menyakiti hatimu. Hamba Tuhan ini berkata, lah kalau orang yang pernah menyakiti hatimu gara-gara selingkuh dengan suami atau istrimu terus gimana? Wah ini semakin berat. Tapi inilah hakikatnya kita ikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau bersama-sama meneliti hidup kita masing-masing, di hadapan Tuhan kita ini banyak cacat. Banyak cacat. Tidak ada yang sempurna. Mau pendeta sebesar apapun tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kadang-kadang kita berpikir, oh aku yang paling benar, oh aku yang paling suci, aku sudah tidak pernah begini begitu. Ya coba tanya Tuhan. Daud tahu persis bagaimana hatinya Tuhan. Makanya ketika dia diizinkan oleh Tuhan harus ketemu dengan musuh. Musuh itu tidak dianiaya, musuh itu disambut dengan baik-baik, dan kemudian musuh itu diajak dialog. Kamu ini siapa? Oh, aku ini budak orang Amalek, aku seorang Mesir. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Batinnya Daud pasti berkata, Siklak yang kamu bakar habis itu punyaku. Dan budak Mesir ini kaget. Kenapa? Waktu Daud bertanya dalam ayat 15, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Budak Mesir itu terperangah, waduh, ini orang yang aku sakiti. Orang ini cepat-cepat berkata, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu.
maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Makanya di dalam Amsal dikatakan apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Daud, jalan yang dilalui itu Tuhan kenan. Musuh diperdamaikan dengan dia, membongkar segala sesuatu yang membuat luka. Makanya dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19 diceritakan, keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Sama Daud dihabisi. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Coba kalau seandainya peristiwa itu dibalik, Daud karena benci, karena mangkel, karena marah, budak Amalek ini, orang Mesir ini dibunuh. Saya percaya Tuhan tidak menyelesaikan masalahnya Daud. Tapi Daud berpegang kepada perkataan firman. Diserahkan semuanya kepada Allahnya di surga. Karena Tuhan itu adalah Allah hakim yang adil. Jadi waktu seseorang ini mau menyerahkan persoalan kepada Tuhan, biarkan nanti Tuhan kan yang kerja. Waktu Tuhan kerja, engkau tidak berbuat dosa, tapi masalahmu beres. Kita seringkali terlibat dalam dosa ketika kita kapan? Waktu hati kita diusik. Ini masalah hati kita. Berapa banyak orang kadang-kadang ya diberi perkataan-perkataan yang miring, kemudian kita cepat-cepat nyaut. Cepat-cepat kita bereaksi. Reaksi kita itu yang salah. Makanya lihat pada akhirnya apa, kita enggak pulih-pulih. Rasanya waduh kok berat sekali. Daud hari itu menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Dia mau memberikan jalan apa? Ampuni. Daud mengalami pemulihan. Tetapi ada tes yang terakhir, ini yang paling berat. Mengampuni sudah berat, ini yang paling berat. Yang keempat, Daud rela berbagi. Ya hari itu Daud ini kan sudah mengalami pemulihan, sudah dapat harta, sudah dapat jarahan. Semuanya dibawa pulang kembali oleh Daud. Lingkungan Daud memberikan perkataan yang miring. Kita sekarang perhatikan dalam ayat 21 sampai dengan 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jaran yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya, itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang itu adalah sama seperti bagian orang yang telah pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Lingkungan Daud berkata, Tuanku Raja, kita yang 400 orang ini sudah perang. Sekarang menang, yang 200 ini leha-leha, gak usah dibagi, keenakan mereka, kira-kira gitu. Daud berkata, jangan gitu. Meskipun mereka tidak perang, tetapi mereka harus punya bagian yang sama. Ini yang namanya apa? Kerelaan hati.
Banyak dari kita sewaktu sudah diberkati Tuhan, kadang kita lupa bahwa berkat itu adalah titipan ilahi. Kita lupa. Makanya dalam poin 4 ini tolong ditampilkan. Poin 4. Ya, saya di sini nulis. Daud sadar bahwa kemenangan dan kejayaan itu adalah anugerah Tuhan. Saudara bisa menang, saudara bisa jaya, saudara punya materi yang berlimpah, itu adalah anugerah. Nah, karena Daud ini sadar, itulah sebabnya dia itu mau menjadi saluran berkat. Ada orang-orang tertentu seperti dalam ayat firman Tuhan ini memberikan halangan. Nggak usah, buat apa? Tapi Daud sadar, tujuannya diberkati adalah apa? Untuk memberkati. Orang Kristen yang benar, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan harus ngerti, hidupmu diberkati untuk memberkati. Ada amin? Itu tugas. Makanya dalam ayat 25 dikatakan apa? Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Jadi di dalam kehidupan orang Israel sampai sekarang, contoh, saudara kalau datang bertamu ke rumah orang Israel, saudara akan sangat disambut baik-baik. Kemudian apa yang dilakukan? Saudara dipersilahkan untuk duduk, makan, minum sepuasnya. Itu di Israel. Kenapa? Sudah jadi aturan. Suatu hari, ya saya mendengar cerita, ada orang yang tinggal di Jepang. Orang ini perantauan, waktu itu belum mendapatkan pekerjaan. Hanya kenal beberapa orang. Ternyata di situ kemudian dia kenal ada orang Israel dan orang Arab di Jepang, sama-sama merantau. Nah, orang ini yang sedang merantau yang belum dapat pekerjaan, hanya pernah sekali 2 kali ketemu dengan orang Israel dan orang Arab ini, tiba-tiba dipanggil. Ditanya, kamu tidur di mana? Orang ini jawab, saya nggak punya tempat tinggal. Lah terus selama ini bagaimana? Ya saya berpindah-pindah tetapi hari ini uang saya habis. Oh gitu. Ya sudah, mulai hari ini kamu tinggal di tempatku. Makan gratis, tidur gratis sampai beberapa minggu ke depan. Orang yang cerita kepada saya ini sampai terheran-heran. Dia ngomong kepada saya, kok bisa ya? Padahal kalau setahu saya, orang Arab dan orang Israel ini kan pelit-pelit. Tetapi hari itu ternyata beda. Kenapa? Dalam konsep hidup mereka sudah ada ketetapan dan aturan. Diberkati untuk menjadi berkat. Sama hari ini kita akan bisa menerima segala pemulihan, apapun itu. Saudara sedang butuh apa? Ekonomimu dipulihkan, ini loh 4 jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Apa itu? Yang pertama, apa? Menguatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, yuk kita sekarang akan baca bersama-sama poin-poinnya, tolong ditampilkan. Mulai dari pertama. 1, 2, 3. Yang kedua, mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, mengampuni orang yang bersalah. Yang keempat, rela berbagi. Rela berbagi ini dari Tuhan itu menjadi sebuah ketetapan. Nah Bapak Ibu, nanti Bapak Gunadihuri akan pengumuman ya di bulan Oktober tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Oktober gereja kita ini ketempatan untuk musyawarah daerah. Nah tentu untuk menyambut hamba-hamba Tuhan kurang lebih yang hadir nanti antara 150 sampai 175 orang ya diperlukan biaya. Ya saya mau berkata kepada Bapak Ibu, tiba saatnya
apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu, dalam hal keuangan, materi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Seberapapun saudara mau memberikan kerelaan untuk Tuhan, ya, kita diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Menyambut hamba-hamba Tuhan untuk MPD 2. MPD 2 itu terdiri dari Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan Barat. Mereka nanti akan datang, mereka akan mengadakan rapat di tempat ini. Ya, saya mau berkata kepada Bapak Ibu bahwa ini kesempatan yang langka. Makanya ketika Ketua MPD 2 itu berkata kepada saya, Pak Arif, kami mau mengadakan musda. Bapak bersedia enggak untuk melayani kami dengan musda yang akan diadakan? Saya cepat-cepat menjawab, ya Pak, kami siap. Nanti saya akan segera rapat dengan Dewan Pengurus. Dan kemarin kita rapat dan setuju. Jadi saya sudah memberikan kabar bahwa nanti tanggal 24 sampai dengan 26 kita akan melakukan musda. Itulah sebabnya saya menghimbau kepada Bapak Ibu, yuk kita menyambut hamba-hambanya Tuhan, kita tabur keuangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Tuhan memberkati kita. Nah, kita akan bersama-sama sebelum kita nanti mendengar pengumuman, kita akan menerima roti dan anggur perjamuan. Kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Kita mau mengatakan bersama-sama, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
bersama-sama mempersiapkan hati kita. Saya mengundang untuk petugas perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Bapa di surga, kami sudah menerima anugerah firman-Mu dan kami mengerti dengan baik, dan kami ingin Tuhan mengalami berkat pemulihan daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau meneguhkan semuanya dengan menerima roti dan anggur perjamuan sebagai lambang substitusi, sebagai pengganti darah dan tubuh-Mu yang kudus, yang menyucikan dosa dan pelanggaran kami semuanya. Tuhan, Kau berkati roti dan anggur perjamuan, kuduskan menjadi satu sarana berkat bagi hidup kami, sehingga kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami kesusahan Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan yang baru atas kami. Berkati Tuhan akan seluruh sidang jemaat-Mu yang sebentar akan menerimanya. Pengudusan daripada Tuhan menjadikan kami layak menerima. Tuhan juga berkati akan hamba-hamba-Mu yang sebentar akan membagikannya. Tuhan tolong beri impartasi yang terbaik, sehingga seluruh sidang jemaat yang akan menerimanya mengalami berkat dan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang bersama-sama kembali bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing, kita sudah memegang roti dan anggur perjamuan kudus. Roti adalah lambang tubuh Kristus.
dan anggur adalah lambang daripada darah Yesus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan apa yang Bapak Ibu sudah pegang. Anggur bisa dibuka terlebih dahulu. Dan terimalah berkat perkataan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih. Kami menanggap dan merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami percaya kuasa Tuhan itu nyata bekerja atas kami. Pertolongan-Mu besar. Anugerah-Mu nyata. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang Daud kerjakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Tuhan yang ajaib, memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, yang membuktikan keilahian Allah di dalam dirinya. Kami meyakini Tuhan, ketika kami meresapi tentang roti dan anggur perjamuan, kami yang saat hari ini lemah, Tuhan beri kekuatan baru. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Mari dengan iman percayamu katakan bahwa Tuhan adalah penolong di saat susahku. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Mari dengan iman katakan kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat tersembunyi aku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
kasih Bapa di sorga untuk lawatan Tuhan pagi hari ini atas kami. Kami bersyukur, kami menerima kunci pemulihan daripada Tuhan. Kami mau pergunakan semuanya itu, dan kami yakin kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami, sehingga apa yang kami persembahkan menjadi satu dupa yang harum bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih, kami percaya Tuhan Kau akan membalaskan semua apa yang kami tabur berlipat kali ganda. Kami yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk sambil persembahan dijalankan. Saya mengundang Ibu Titik akan memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi satu dupa. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Rencana Tuhan tentu yang terbaik bagi kita semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena rencana Tuhan tentu yang paling indah. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti
rencanamu. Puji Tuhan, rencana Tuhan memang selalu yang terindah. Ya, di pengumuman musda, persembahan bisa dimasukkan dalam amplop khusus musda. Ya, sudah ada di bangku Bapak Ibu masing-masing, bisa diisi sampai nanti tanggal 24 dan sampai dengan 26 Oktober. Ya, sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu untuk bisa menyukseskan musda yang akan dilaksanakan, karena ini adalah kegiatan pusat ya sinode. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah nyatakan. Bersyukur Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Yani, untuk Ibu Diah Goto, Tuhan untuk Niketut Guantari, Cicen, dan juga Kesia, Keke. Kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan kasih-Mu, supaya Engkau memberikan pemeliharaan yang lebih ajaib. Tuhan beri kekuatan kesehatan, hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga keempat saudari kami ini Tuhan mengalami Tuhan, mengalami pembaharuan, mengalami kesehatan, mengalami kesuksesan hidup, dan keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib. Dan tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Partiah, kami berdoa untuk Ibu Milka, berdoa untuk Ibu Sum, untuk Ibu Ngatmi, untuk Bapak Rinus Tuhan yang mengalami kelemahan jantung, pemulihan Ibu Yulia yang ada di Semarang, dan kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Devi, di mana kankernya Tuhan sudah dinyatakan oleh dokter negatif. Kami bersyukur karena kasih karunia pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ciwawa di Parakan. Kami berdoa untuk Ibu Etik dalam masa pemulihan, dan secara khusus Tuhan untuk Ibu Poniem. Tuhan beri segera untuk kekuatan kesehatan yang terus diperbarui, sehingga Ibu Poniem kembali boleh beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk saudari kami Sharon yang mengalami batuk pilek. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka semua dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib. Kami percaya penyertaan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan kasih Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah. Kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.